Tak disangka, hanya karena satu keluhan, aku benar-benar masuk ke dalam buku ini. Dan harus membantu karakter fiksi mengubah nasibnya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, bukankah aku tidak bisa kembali ke dunia nyata? Dia ini jangan-jangan sudah gila? Adik, jangan terlalu tegang. Aku tahu, kamu menderita di luar sana. Tapi jangan khawatir. Mama dan para kakakmu akan memberimu kompensasi yang layak. Aku masuk ke dalam buku ini tepat di hari saat Li Zining diakui kembali oleh keluarga Li. Kakak kedua yang murahan ini pandai sekali membujukku. Siapa yang bicara? Nanti setelah kembali ke keluarga Li, putri palsu itu pasti akan menggunakan taktik pura-pura menderita agar kalian meninggalkanku. Sepanjang perjalanan ini, adik tidak bicara sama sekali. Mungkinkah yang kudengar ini adalah isi hatinya? Kalian sekeluarga ini tidak punya otak. Kalian dipermainkan oleh putri palsu itu seperti monyet yang diputar-putar. Dengan cara apa aku bisa membuat kalian sadar bahwa Li Meng itu hanyalah orang yang ingin mencelakai seluruh keluarga kalian? Dasar wanita licik. Dia mengincar nyawa seluruh keluarga kita. Dia mengincar nyawa seluruh keluarga kita. Kakak kedua, kau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Aneh sekali. Aku bisa mendengar pikiran adikku. Dan lagi, dia bilang Li Meng akan mengincar nyawa seluruh keluarga kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mama, ini Li Zining. Ini mama murahanku? Zining, putri kesayangan Mama. Syukurlah kau kembali. Ayo, duduklah dan bicara. Nyonya, gawah. Datang juga. Taktik Li Meng untuk mencari simpati datang juga. Nona sedang merajuk. Sudah sehari tidak makan. Baru saja pingsan. Cepat, panggil dokter pribadi segera. Li Meng, demi mengintimidasiku, sampai menggunakan cara mogok makan. Benar-benar, nanti aku harus berpura-pura. Berakting jadi pemeran antagonis, lebih baik keluarga Li mengusirku langsung. Daripada akhirnya aku mati tak tenang. Gadis ini baru pulang sudah ingin kabur. Zining, apa yang kamu katakan tadi? Hah? Aku tidak bicara apa-apa. Mama tiri ini benar-benar kasihan. Sudah membesarkan anak haram suami bajingannya selama bertahun-tahun. Padahal Limang sudah tahu identitas aslinya. Di belakang pasti dia menganggap mama bodoh. Anak haram? Anak haram? Pelayan itu sepertinya tidak mendengar Zining bicara. Mungkinkah yang kudengar tadi adalah isi hatinya? Apakah yang dia katakan tentang anak haram itu benar? Li Meng adalah anak haram ayah. Seharusnya itu benar. Zining bilang di jalan, Meng akan menggunakan taktik penderitaan untuk melawannya. Semua itu terbukti. Terlepas dari benar atau tidaknya, aku harus menyelidikinya dengan baik. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat panggil dokter pribadi. Nyonya, Nona sudah pingsan. Apakah Anda tidak akan memeriksanya? Jika pingsan, ada dokter. Apa gunanya aku ke sana? Dia kan tahu Li Zining pulang hari ini, tapi sengaja mogok makan. Apa maksudnya ini? Ini kok beda sama alur cerita di novel ya? Bukankah harusnya aku diusir untuk lihat Limeng? Aku kan nunggu dia baikan, terus disuruh pergi. Zining, selama ini, Mama yang bersalah padamu. Gelang ini, Mama kasih sebagai hadiah. Mama tidak bersalah padaku. Zining, ini mobil yang kakak siapkan untukmu. Lihat apakah kamu suka. Mulai sekarang, ada mama dan kakak-kakakmu yang menyayangimu. Kamu tidak akan menderita lagi. Di novel, mereka kasih mobil mewah yang harganya jutaan. Ternyata benar. Tidak menderita. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Kakak. Kamar Zining sudah selesai dibereskan. Dia sudah seharian naik mobil. Pasti juga capek. Biarkan dia istirahat dulu.
Nona, Nona, bangunlah. Nyonya sudah menyiapkan makan malam, memanggil Anda untuk datang. Pria yang sangat tampan. Jika aku tidak dibangunkan, aku pasti sudah melahapnya habis sekarang. Ayo, Zining, duduk di samping Mama. Benar saja, anak yang dibesarkan di desa sama sekali tidak punya sopan santun. Tidak tahu cara menyapa. Zining ini sudah kembali sejak pagi. Sampai sekarang, sudah berlalu sehari penuh. Kamu baru kembali sekarang. Baru melihat anak ini. Masih menyuruhnya menyapa. Dari mana datangnya keberanianmu? Si manis kecil ini biasanya sangat patuh padaku. Kenapa hari ini berani menamparku di depan umum? Zining, makanlah yang banyak. Mama, aku hari ini benar-benar tidak sopan. Seharusnya tidak pingsan karena mogok makan. Hampir saja melewatkan kepulangan adik kejadian sebesar ini. Lihat, aku tidak akan kembali tepat waktu. Ini dia, si wanita licik itu. Karena kamu suka mogok makan, kenapa masih datang untuk makan? Kenapa tidak kembali dan istirahat? Mama, aku sudah bilang aku tidak sengaja. Tenang saja, mulai sekarang aku pasti akan bergaul baik dengan adik. Wanita licik ini tahu trik pura-pura sakitnya tidak berhasil, jadi dia memprovokasi secara langsung, ingin membuatku marah dan kehilangan kendali agar seluruh keluarga membenciku. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Adik Zining, kamu baru kembali dari desa. Mungkin belum terlalu familiar dengan tata letak rumah ini. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padaku. Aku akan memberitahumu semuanya. Terima kasih, kakak. Dia secara tidak langsung memanggilku Udik, bilang aku tidak punya pengalaman. Kamu, seorang putri palsu, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Sudah cukup. Kamu sudah bertemu dengannya. Sekarang kenapa tidak kembali dan istirahat? Mama, Apa jangan-jangan kamu pingsan tadi hanya pura-pura? Limeng jadi malu. Merasa teraniaya, Li Zhen, ayah brengsek itu pasti akan sangat menyayanginya. Kurasa dia akan segera marah dan menuntut penjelasan. Zining, jangan khawatir. Selama Mama masih di rumah ini, Mama tidak akan membiarkanmu diintimidasi siapapun. Meng Meng hari ini pingsan seperti itu. Sebagai seorang ibu, kau tidak menjenguknya. Dia sudah lama sedih. Bagaimana kau bisa setega itu? Putriku pulang hari ini. Aku tidak menemani putriku. Lalu harus menemani dia? Kau tahu Zining pulang hari ini? Tapi kau malah mogok makan. Kenapa? Kau ingin aku, demi putri angkatmu ini, mengusir putri kandungku dari rumah ini? Dia anak yang tumbuh di desa, tanpa didikan sama sekali. Kami membawanya kembali. Itu sudah anugerah baginya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Meng Meng yang tumbuh di sisi kita? Apa yang tidak bisa dibandingkan? Sejak kecil, Meng Meng adalah teladan sosialita di kalangan kita. Dia tidak punya sopan santun, kasar sekali. Dia dari desa. Mana bisa dibandingkan? Astaga, Mama memang layak jadi nona muda keluarga Lin. Kalau bukan karena ayah brengsek itu, sekarang dia pasti jadi wanita sukses. Dengan aura ini di dunia bisnis, pasti bisa kalahkan banyak pria. Li Zhen! Li Zining adalah putriku yang kubawa selama 10 bulan. Sekarang dia akhirnya kembali padaku. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu padanya. Kalau kau tidak mau mengakui putri ini, kita cerai saja. Apa? Cerai! Dia tidak akan cerai. Dia masih ingin pakai uang keluarga Lin untuk menutupi kerugian perusahaan. Lagi pula, Limeng masih menunggu mendapat mahar besar dari Mama untuk menikah dengan tuan muda keluarga Shen. Astaga, sayang. Jangan marah dong. Aku hanya kesal dan cemas. Jadi aku bilang beberapa hal yang membuat marah. Li Zining juga putri kandungku. Mana mungkin aku tidak menyayanginya. Soal kita cerai begini. Jangan bicara lagi. Kita berdua, suami istri, sudah melewati suka duka belasan tahun. Tidak mudah. Jangan karena masalah kecil ini, kita jadi tidak akur. Beraninya dia bicara seperti itu.
Dulu kalau bukan karena dia bersekongkol dengan pelakor itu, memainkan sandiwara penyelamatan pahlawan, menipu Mama sampai tertipu, dan saat Mama dibius olehnya, dipaksa berhubungan intim dengannya, apakah Mama akan menikah dengannya? Sandiwara, membius. Mama tidak apa-apa. Dokter, cepat panggil dokter. Ayah, Uang keluarga Lin belum kita dapatkan. Kita harus bersabar lagi. Bajingan sialan. Mama yang cantik jelita ini diperlakukan seperti ini. Bagaimana kalau aku cari orang untuk memberinya pelajaran? Bukankah dia suka selingkuh? Akan kucarikan dia 5, 6, 7, 8 tante-tante sampai dia kelelahan dan ginjalnya bermasalah. Dasar anak kecil, apa yang selalu kau pikirkan? Harus segera mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Perhatian adik. Kalau begitu, Zining, kakak akan mengajakmu jalan-jalan. Biarkan Mama istirahat. Ayo pergi. Selamat siang, Tuan Fu. Tuan Fu Jiuye. Kakak, siapa orang ini? Begitu megah. Dia adalah Tuan Fu Jiuye. Dari keluarga Fu yang terpandang di ibu kota. Mereka semua mengandalkan koneksinya untuk mencari uang. Kudengar, Tuan Fu Jiuye tidak tertarik pada wanita. Entah dia memang tidak tertarik wanita atau tidak mampu. Periksa siapa yang ada di seberang. Presiden, di sebelah sana ada Lian dari keluarga Li dan adiknya. Melihat fisiknya, dia juga tidak terlihat tidak mampu. Mungkinkah dia menyukai pria? Zining, bagaimana kalau kita pulang saja? Jika kita terus di sini, tak berapa banyak masalah yang akan muncul. Orang besar ini bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi. Ayo pergi. Pria ini adalah pria dalam mimpiku itu. Tampan sekali, tapi akhirnya mati tragis. Sayang sekali. Adikku saya, dia ini terkenal kejam. Hanya dengan jentikan jari, dia bisa menghancurkan keluarga Li kita. Bisakah kau berhenti berpikir yang aneh-aneh? Jantung kakak kedua tidak kuat. Adik kecil, itu Tuan Fuci. Tuan Fuci, Aku tidak melihatnya berbicara, tapi aku mendengarnya. Apakah yang kudengar adalah suara hatinya? Dia bilang aku akan mati. Tuan muda, kedua Li. Siapa ini? Tuan Fuci, ini adikku Li Zining. Sejak kecil, dia tinggal di pedesaan. Baru saja ditemukan kembali. Li Zining. Nanti, jika kau bertemu Tuan Fuci ini, jauhi dia. kenapa? Konon Fuci ini kejam dan bengis. Dulu saat keluarga Fu kacau, dia yang baru berusia 18 tahun, berhasil menjadi kepala keluarga. Mereka bilang dia membunuh ayam untuk menakuti monyet. Seluruh keluarga cabang utama diusir ke luar negeri, sampai anak tunggal dari cabang kedua kakinya bahkan dipatahkan. Pokoknya, orang ini sangat berbahaya. Jangan dekati dia. Kenapa dia belum datang juga sih? Sampai membuat kita semua harus menunggunya. Dari penampilannya, sudah ketahuan orang kampung. Benar-benar tidak tahu tata krama. Mama? Zining, apa kamu kelelahan? Enggak, cuma merasa. Rasanya sial banget sih. Pagi-pagi begini sudah dengar suara ayam kampung ribut. Apa dia pikir cuma tempe bulu-bulu aneh sudah jadi burung phoenix? Dengar ya. Kalau kau sampai memancing amarahku, bulu-bulu tempelanmu itu akan kucabut satu persatu, sampai kau tak berani tunjuk muka di luar. Kamu. Li Zining, urusan ini belum selesai.
Tatapan tajamnya seolah mau memakanku hidup-hidup. Dulu kukira Limeng itu lembut dan anggun. Sekarang, setiap melihatnya, langsung terasa seperti karakter jahat di sinetron. Kemarin, aku bisa mendengar bisikan hati Zini. Meng Meng yang dulu kusayangi bukanlah anak yang ayah ambil dari panti asuhan dan adopsi. Dia mungkin anak haram ayah. Sudah, lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Mama, Zining, Mama akan mengajakmu jalan-jalan di taman. Aku juga mau ikut. Tidak bisa. aku harus minta bantuan Mama. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya harta keluarga Lin, bahkan harta keluarga Lin ini pun tidak akan jadi milikku. Zining kita ini lebih cantik dari bunga-bunga ini. Jingyan. Wanita ini jangan-jangan kekasih ayah. Limeng dan dia benar-benar seperti cetakan yang sama. Yang berselingkuh dengan Li Zhen ternyata kakak ipar. Jingyan, aku dengar 2 hari lalu Meng Meng pingsan, tapi kau bahkan tidak menjenguknya. Tadi melihat Meng Meng yang kurus, aku sebagai bibi ikut merasa kasihan. Benarkah? Kenapa aku tidak melihatnya? Meng Meng sudah kau anggap seperti anak sendiri. Sekarang, putri kandungmu sudah kembali. Apa kau akan menelantarkan putri angkatmu? Dia datang untuk membela putri kandungnya. Ingin memprovokasi hubunganku dengan Mama. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Kakak ipar? Kau begitu peduli pada Meng Meng. Orang yang tidak tahu akan mengira Meng Meng bukan putri angkatku, tapi putri kandungmu. Bagaimana mungkin Meng Meng adalah putriku? Aku hanya takut kau akan pilih kasih dan membuat orang luar bergosip. Mengatakan keluarga kalian tidak bisa menerima putri angkat. Kakak ipar, aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu tegang? Ini dia putri yang kau bawa pulang. Memang cantik, tapi kurang sopan santun. Mama, kakak kedua, siapa bibi ini? Dia siapa? Dia adalah ayahmu, istri kakakmu yang sudah tiada, bibi besarmu. Bibi besar? Berpakaian seperti merak ini. Jelek sekali. Kau, dasar gadis kampung, benar-benar tidak punya sopan santun. Ada apa ini? Aku datang dengan niat baik menjenguk Zining. Mungkin dia tidak suka padaku. Dia bilang aku berpakaian seperti merak. Li Zining, bibi besarmu ini datang dengan niat baik menjengukmu. Berani-beraninya kau menghinanya. Kau. Li Zhen, siapa sebenarnya istrimu? Aku atau dia? Demi dia, kau berani memukul putriku? Omong kosong apa ini? Mama, jangan salahkan ayah dan bibi besar. Lihatlah kali, Meng. Dia sangat mirip dengan bibi besar. Kalau tidak tahu, orang akan mengira mereka adalah satu keluarga. Kurang ajar. Omong kosong apa lagi nih? Lihat saja. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, Li Zhen, ada aku di sini. Coba sentuh putriku. Adik ipar, dia suamimu. Kok bisa kamu memukulnya? Berani memukul Zining, ku tidak keberatan menghancurkan semuanya bersamamu. Sayang. Adik kedua, ayo. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Mama baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya terlalu lelah. Kamu, pergi dan istirahatlah dengan kakakmu. Ayo pergi. Lebih baik secepatnya mencari cara untuk bercerai dari Li Zhen. Biarkan dia pergi tanpa membawa apapun. Dari semua barang lelang ini, tidak ada yang kamu suka? Kakak, aku ingin keluar jalan-jalan.
Maaf. Tidak apa-apa. Nona Lee, datang ke lelang menemani kakakmu? Kamu mengenalku? Kamu adalah... Fu Yun, dari keluarga Fu. Itu orang yang di buku itu? Fuyun yang kakinya dipatahkan oleh Fuji. Dia adalah karakter kunci yang menyebabkan masalah keluarga Fu dalam cerita. Oh, ternyata Tuan Muda Fu. Maaf ya, aku sudah terlalu lama di luar. Kakakku pasti cemas. Aku pergi dulu. Sampai jumpa Tuan Muda Fu. Seandainya aku tahu akan bertemu Fuyun, aku seharusnya tetap di acara lelang bersama kakak. Sekarang semua orang sedang menghadiri lelang. Mana ada yang menyadariku? Aku benar-benar tidak bisa menemukan pertolongan. Nona Lee, buru-buru sekali. Lebih baik ikut saja denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Bagaimana kau akan kasar? Bagaimana kau akan kasar? Kakak ke-9. Dia hanya seorang wanita. Jika kau menyukainya, katakan saja. Sebagai adik, aku akan memberikannya padamu. Mengapa harus semarah ini? Kembali ke keluarga Fu? Jika ada lain kali, aku tidak bisa menjamin. Kaki yang satu lagi tidak akan lumpuh. Apa mungkin aku terlalu menakutkan sampai dia takut? Kamu tadi. Keris rahang ini, wajah ini, pinggang ini. Pria ini benar-benar sempurna. Sayangnya, dia tidak berguna. Pria sesempurna ini bukan milikku, tapi milik pria lain. Aku sangat sedih. Presiden Direktur sudah menyelamatkan gadis ini. Kenapa tidak menyatakan cinta saja dan merebut hati Nonali? Kenapa malah di sini berubah wajah? Tuan Muda Fuji. Pelelangan sudah selesai. Kakak keduaku akan khawatir jika tidak menemukanku. Untuk masalah hari ini. Sekali lagi terima kasih. Gao Yuan selalu mengikuti Fuji. Jangan-jangan mereka berdua. Orang kaya bermain-main saja. Presiden Direktur. Besok pergi dinas ke luar negeri. Baik. Kamu pergi sendiri. Kamu sendiri yang datang. Fuji, aku suka ini. Ini juga suka. Suka. Suka? Semuanya untukmu. Fuji. Li Zining, kau sendiri yang datang padaku. Jadi, jangan menangis. Aku bermimpi erotis. Dan itu dengan Fuji? Si teh hijau kecil ini tidak bisa menahan diri. Akhirnya, dia akan menyerangku. Berani-beraninya mencuri gelang pemberian Mama. Sayangnya, Li Meng.
Untuk melindungiku darimu, aku sudah mengganti semua barang di kamarku dengan barang palsu. Apapun rencanamu, itu pasti akan gagal total. Mama, ini vitamin yang disiapkan dokter pribadi untuk Mama. Terima kasih atas perhatianmu. Ini sama sekali bukan vitamin. Ini obat psikotropika. Jika orang normal meminumnya terlalu banyak, mereka akan menjadi bodoh dan pikun. Mama baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Tanganku goyah. Untung saja Mama tidak memakannya. Limeng ini mengganti vitamin yang biasa Mama minum dengan pil obat gangguan jiwa. Akibatnya, di kemudian hari Mama mengalami gangguan mental, sakit parah lalu meninggal. Mama, ini semua salahku. Aku akan mengambilkanmu yang baru lagi. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Dan tidak perlu minum obat apapun. Kakak, dulu aku bekerja di apotek. Aku sedikit mengerti tentang obat. Bagaimana kalau kau tunjukkan pil itu padaku? Aku akan membelikan obat baru untuk Mama. Tidak perlu. Kau bekerja di apotek, bagaimana bisa dibandingkan dengan profesional dokter pribadi? Ma, jika Mama tidak apa-apa, aku akan kembali beristirahat dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakiti Mama. Nyonya, ini undangan dari keluarga Bai, mengundang Anda dan Nona ke pesta besok malam. Bayao, putri keluarga Bai ini, adalah kekasih kakak. Suatu kali, saat berjalan di jalan, dia hampir ditabrak mobil. Kakak melihatnya, mendorongnya menjauh, dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia sendiri menjadi cacat. Apa? Tapi kecelakaan mobil itu, sebenarnya Bayao, bekerja sama dengan ayah bajingan Li Zhen dan anak haramnya, Li Shun. Mereka sengaja menyerang kakak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saham perusahaan yang kakak miliki. Li Shun juga. Anak haram Li Zhen, aku tidak akan membiarkan Lian dihitung sampai kehilangan kakinya. Mama, Perjalanan dinasnya pasti melelahkan. Kali ini berapa hari kamu di rumah? kali ini bisa istirahat beberapa hari. Ini pasti adikku, kan? Halo kakak. Tadi di depan pintuku dengar Yao Yao dan Li Shun merencanakan melawanku agar aku kehilangan kakiku karena kecelakaan mobil dan merebut saham perusahaanku. Apakah itu yang dikatakan? Kakak tinggi dan tampan. Cepat dan tegas. Sayang sekali kalau nanti duduk di kursi roda. Kamu kembali dari perjalanan dinas kali ini? Apakah untuk menghadiri pesta keluarga Bai? Ya, aku menerima undangan dari keluarga Bai untuk menghadiri pesta mereka. Aku harus pergi ke pesta ini. Bayao akan memancing kakak. Membuat kakak berpikir Bayao juga menyukainya. Dan membuatnya jatuh cinta padanya. Aku harus membongkar wajah asli Bayao, si wanita ular itu. Tidak, aku tidak percaya Bayao selama ini membohongiku. Hari ini sangat cantik. Minumlah. Makan yang banyak, ya. Makan yang banyak. Nyonya Ri. Oh, Jingyan, kalian sudah datang. Ini siapa? Ini adalah putri kandungku, Li Zining. Waktu kecil, dia hilang secara tak sengaja. Baru saja kutemukan kembali. Jangan bilang, gadis ini mirip sekali denganmu waktu muda. Memang mirip. Tapi soal aura, jauh sekali dibanding saat kau muda. Nenek tua mencoba memecah belah. Aku tidak akan pernah membiarkan kakak menikah dengan Bayao.
Bai Yao sudah lama berselingkuh dengan Li Shun. Alasan kakak menyukai Bai Yao adalah karena saat kecil, kakak sangat tampan seperti seorang gadis. Dia sering diganggu anak-anak sebayanya. Bai Yao mengusir mereka yang mengganggu kakak. Itulah mengapa kakak menganggapnya sebagai cinta pertamanya. Jingyan, putri kandungmu memang sudah kembali. Tapi jangan sampai kau memperlakukan Meng Meng, putri angkatmu, dengan buruk. Bagaimanapun, keluarga seperti kita tetap harus menjaga kehormatan. Tentu saja. Selama dia patuh, kami tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Sudah memanggilmu mama bertahun-tahun, kau sama sekali tidak memberiku muka. Nyonya Bai, Ini Yao Yao. di mana mereka? Lihat ekspresinya. Dia pasti lagi bersama Li Shun. Biar aku pergi ganggu mereka. Acara sepenting ini, Bai Yao malah sama Li Shun, si anak haram itu berduaan. Ternyata Li Zhen si bajingan ini sudah diam-diam kerja sama dengan keluarga Bai. Mama, aku mau main ke sana sebentar. Hati-hati, ya. Siap. Tenang saja. Lian cuma gila sama aku. Asal aku rayu sedikit, dia pasti bakal setia mati-matian padaku. Nanti saatnya tiba, saham yang dipegangnya bakal jadi milik kita. Itu Bai Yao dan Li Shun. Kok terlalu dekat ya? Mereka ciuman. Li Shun, demi kamu, aku pura-pura suka sama Lian yang bodoh itu. Pura-pura dekat, merayu dia. Jangan sampai kamu lupa janji kamu sama aku. Setelah urusan ini beres, kamu harus nikahin aku. Tenang saja. Begitu kamu dapat saham itu dari Lian, kita akan segera menikah. Siaran langsung seperti ini. Tidak bisa hanya aku saja yang merasa jijik. Aku harus mencari cara untuk menarik semua orang ke sini. Presiden Direktur, apakah Nona Li ingin membuat semua orang tahu? Bantu dia. Baik. Aku bersulang untukmu. Gawat, Ada apa? ada yang jatuh ke kolam renang. Kalau begitu, kalian ngobrol saja dulu. Aku akan melihatnya sebentar. Ayo. Mama, kita juga pergi melihat keramaian itu yuk. Baik. Siapa itu? Siapa yang jatuh ke kolam renang? Keshun, pelan-pelan. Pergi, cepat pergi. Jangan biarkan siapapun datang ke sini. Ayo kita lihat. Nyonya Bai, siapa yang jatuh ke kolam renang? Mari kita lihat. Apakah ada yang bisa kami bantu? Nyonya Bai, Anda jangan sampai. Jangan sungkan dengan kami. Tidak apa-apa. Bagaimana ini? Habislah sudah. Ada tontonan seru nih. Kakak Shun. Pelan-pelan dong. Nyonya Bai, pembantu Anda. Kok siang bolong begini? Melakukan hal seperti ini di rumah Anda. Di luar sana. Ya banyak orang berlalu lalang. Begitu saja. Benar-benar tidak sabaran sekali ya. Masalah ini, biar saya yang urus semuanya. Silakan ke ruang perjamuan dulu. Nanti jangan sampai merusak suasana hati kalian. Ayo pergi. Kok masih berani-beraninya? Bagaimana bisa? Saya dengar ada yang jatuh ke kolam renang. Ini semua salah paham. Pembantu kami itu, dia mengira manekin itu, dan anjingnya Yao Yao sebagai orang. Aku kan cuma melempar manekin. Kok ada anjing yang ikut jatuh? Apa ini takdir yang membantuku? Siapa yang melakukan ini? Pelan-pelan. Suara apa itu? Siapa di sana? Kamu terlambat menyadarinya. Hari ini, aku harus membuat Li Shun, si anak haram dan Bai Yao terungkap, membuat mereka benar-benar terikat. Dengan begitu, kakak sulung akan menyerah pada Bai Yao dan tidak perlu menikahi Bai Yao yang sudah bersama Li Shun. Bai Yao dan Li Shun, mungkinkah itu mereka berdua? Tidak ada suara. Kenapa kamu bersembunyi? Minggir! Berani membuat masalah di pesta keluarga Bai? Dia sudah tidak ingin hidup lagi. Lihat saja, aku akan mengurusnya. Jangan pergi.
Ayo, ayo, ayo. Aku ingin lihat siapa hari ini yang membuat masalah di keluarga baikku. Yo yo, Lei Shun, kalian dasar bajingan, masih berani menangis? Lihatlah apa yang sudah kau perbuat. Kalau masalah hari ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, aku tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga akan membuat keluarga Bai marah, membuat musuh. Tuan Bai, Nyonya Bai, saya salah dalam hal ini. Sebenarnya, saya dan Yao Yao sudah bersama sejak lama. Sebelumnya, saya tidak punya kesempatan untuk berkunjung. Setelah ini, saya akan pulang, menyiapkan mahar, dan datang melamar sendiri. Wajah asli Bayau sudah terungkap. Kakak tidak akan tergila-gila padanya lagi dan tidak akan kehilangan saham atau menjadi cacat karenanya. Terima kasih adik. Kau membuatku melihat wajah asli Bayau. Hadirin sekalian, keluarga Bai kurang baik dalam menjamu hari ini. Silakan kembali. Resah, ayo pergi. Kejadian hari ini jelas ada yang merencanakan. Jangan sampai saya tahu siapa pelakunya. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkannya. Tuan Fuji, keluarga Bai kurang baik dalam menjamu hari ini. Tidak masalah. Fuji ini selalu dingin dan kejam. Bagaimana bisa hari ini dia punya waktu untuk ikut campur? Zining pasti lelah hari ini. Bagaimana kalau istirahat di kamar dulu? Nanti Mama akan minta pembantu membuatkan makanan enak untukmu. Oke. Panggil anak kedua ke ruang kerja. Baik, Ma. Ma, ada apa Mama memanggil kami? Aku memanggil kalian kali ini untuk membahas tentang Zining. Tentang suara hatinya. Kalian pasti mendengarnya, kan? Mungkinkah Mama juga mendengarnya? Ya, aku juga mendengarnya. Aku mendengarnya saat menjemput adik kembali. Tentang suara hati Zining, ini terlalu aneh. Kalian jangan pernah memberitahu Zining, dan jangan bicara tentang ini pada siapapun. Kalau sampai ada orang jahat yang tahu, itu bisa membahayakan Zining. Tenang saja, Ma. Kami tidak akan memberitahunya. Meskipun tidak tahu mengapa Zining bisa meramal masa depan, kita harus bersiap-siap tentang suara hatinya. Semua yang terjadi di keluarga Bai hari ini adalah perbuatan Zining. Dia melakukannya untuk membantu kakak tertua mengubah keadaan. Dan juga untuk membantu kita. Mengubah takdir, ya? Jangan khawatir, Ma. Aku bukan tipe orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Aku tahu, semua yang adik lakukan hari ini adalah untuk membantuku. Tapi hal-hal ini, kita tidak bisa membiarkannya. Seorang gadis menanggungnya sendiri. Takdir kita sendiri harus kita ubah sendiri. Mulai sekarang, hal-hal ini akan kita lakukan sendiri. Kita harus melindungi Li Zining. Tidak boleh lagi menyakiti Li Zining. Dan juga tidak boleh membiarkan Li Zining khawatir lagi karena kita. Betul, betul. Kami pasti akan melindunginya. Tentang Li Zining, yang bisa meramal masa depan, dan suara hatinya, kita harus menyimpannya rapat-rapat. Jangan pernah membiarkan orang lain tahu. Adik, kakak ajak kamu jalan-jalan mau? Aduh, kejadian kemarin terlalu berbahaya. Aku memutuskan untuk tidak keluar rumah selama beberapa waktu ini. Memang benar. Cukup menakutkan. Kita para gadis harus melindungi diri sendiri. Kalau tidak, kita tidak tahu kapan suatu hari nanti kita akan dijebak orang. Aku rasa kau benar. Kalau begitu, aku akan tetap di rumah, menemanimu bermain. Tidak akan pergi kemana-mana. Bagaimana? Masih belum menyerah juga? Nona, ini cangkul yang Anda minta. Benar-benar dari desa. Pekerjaan kotor seperti ini pun dilakukan. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku ingin menanam bunga. Oh ya, kakak, bukankah kau bilang mau menemaniku? Kalau begitu, ikutlah. Aku ini nona besar keluarga Li. Siapa yang mau melakukan pekerjaan kotor seperti ini? Sepertinya kau belum mengerti. Aku adalah nona besar keluarga Li. Sedangkan kau hanyalah anak angkat. Aku adalah nona besar keluarga Li yang asli. Kau ini apa? Belum mendapatkan uang dari wanita tua Lin Jingyan itu. Fakta bahwa aku adalah putri kandung ayah belum bisa diumumkan. Sudahlah, nggak ada apa-apa. Aku pergi dulu ya.
Begitu ayah menguasai keluarga Lin, serta seluruh perusahaan dan harta keluarga Lin, dan semuanya masuk ke genggamannya, baru ayah usir ibumu keluar. Akulah satu-satunya putri sah keluarga Lin. Mama? Zining, sini. Duduk di sebelah Mama. Mama dengar, beberapa hari ini Limeng sering mengajakmu jalan-jalan. Memang dia sering datang padaku, tapi cuma singgah sebentar. Pura-pura akrab itu cuma kedok, aslinya mau menjebakku. Kesempatan emas sudah aku berikan. Kalau dia gagal, jangan salahkan aku. Oh ya, Zining, ada kabar yang perlu Mama sampaikan? Bayao dan Li Shun akan segera bertunangan. Benarkah? Wah, kabar bagus. Akhirnya sepasang kekasih bersatu juga. Dengan begitu, kakak dan Bayao tidak akan ada hubungan lagi selamanya. Tapi kita tetap harus waspada. Mereka mungkin akan cari cara lain untuk menyakiti kakak. Maafkan aku, Kak. Mama, apa yang akan kulakukan ini demi kalian? Aku akan keluar beberapa hari dulu. Nanti kalau sudah puas, aku akan kembali. Kakak, adik perempuan kita kabur dari rumah. Apa kita benar-benar tidak peduli? Biarkan saja dia pergi begitu. Biarkan saja dia keluar. Mama bilang ada banyak urusan di rumah 2 hari ini. Biarkan dia pergi bermain 2 hari. Anggap saja untuk menenangkan diri. Presiden Direktur, Nonali kabur dari rumah. Dia pergi ke bar dan memesan penari pria. Badannya kecil, tapi nyalinya besar juga. Kakak, minum. Sudah lama aku transmigrasi, tapi belum pernah bersenang-senang. Sebelum transmigrasi, aku hanyalah budak korporat yang rajin. Mana ada waktu untuk bersenang-senang begini. Ibu Limeng itu sudah menjanda bertahun-tahun. Meskipun dia dan Li Zhen punya hubungan gelap di belakang, tapi dia juga sangat liar secara pribadi. Bar ini milik Li Shun. Secara pribadi, dia sering mencarikan pria untuk ibunya. Bahkan Li Shun di permukaan adalah anak haram Li Zhen, tapi sebenarnya tidak tahu apakah itu Jiang Qi. Dengan pria mana, dia tidur sembarangan, lalu punya anak. Pria tampan, badanmu bagus sekali. Kalau kalian layani aku dengan baik, kalian akan dapat banyak keuntungan. Dengan video panas ini, nantinya aku punya alat untuk mengendalikan Jiang Qi. Ma, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Li Shun benar-benar tertipu. Dia kehilangan segalanya. Dia juga berutang rentenir di luar. Sekarang, dia mungkin sudah menangis dan menemui Li Zhen. Keluarga Li tidak punya uang. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin selalu mendukung keluarga Li. Sudah tidak seperti dulu lagi. Nanti adik akan kembali. Hal ini, aku khawatir tidak bisa disembunyikan darinya. Cepat atau lambat dia akan tahu. Zining bukan burung dalam sangkar. Adikmu itu sangat berani. Istri. Terjadi masalah besar. Aku menginvestasikan sebuah proyek. Rugi 50 juta. Kau juga tahu, dana likuiditasku tidak sebanyak itu. Kau bicarakan dulu dengan keluarga Lin. Berikan aku 50 juta. Aku tidak punya 50 juta. Keluarga Lin kami selama bertahun-tahun selalu membantu keluarga Li kalian. Sudah tidak seperti dulu lagi. Saham keluarga Lin, bukankah kau masih punya 20%? Bagaimana kalau jual sebagian dulu? Itu juga cukup puluhan juta. Tutup dulu lubangnya. Kita berdua suami istri. Perusahaan keluarga Li ini, bukankah juga milikmu? Kau tega melihatnya bermasalah. Sudah kubilang, aku tidak punya uang. Tidak punya? Kurasa kau tidak mau memberikannya kan? Kita berdua suami istri selama bertahun-tahun. Kau begitu kejam. Aku tidak punya 50 juta. Tapi, jika semua perhiasanku dijual, mungkin ada 5 juta. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin bercerai. Bercerai? Asal kau setuju bercerai, 5 juta ini akan jadi milikmu. Tidak mungkin. Karena kau sudah menikah denganku. Kau sudah jadi bagian keluarga Li. Uang hari ini, mau tidak mau harus kau bayar. Kalau kau menolak cerai, anak harammu di luar sana bakal kena tebas tangan dan kaki dari rentenir. Lalu Jiang Qi dan Li Meng, sampai kapan mereka bisa resmi menduduki posisinya? Anak haram?
Kau ngawur apa? Jiang Qi itu kakak iparku? Apa hubungannya denganku? Aku ngawur atau tidak, kau yang paling paham, kan? Kalau kau ingin Jiang Qi dan anak harammu di luar sana selamat, maka segera tanda tangani surat perjanjian cerai ini. Kalau tidak, akan kupertunjukkan padamu arti dari sia-sia belaka. Hal-hal ini, bagaimana kau bisa tahu? Sejak kapan kau mengetahuinya? Baiklah. Kupikir-pikir dulu. Videonya sudah di tangan. Apa yang harus kulakukan agar mereka mendapatkan balasan setimpal? Ada pria membawa barangmu, bilang dia pacarmu, aku... Presiden Direktur, orang kita baru dapat kabar. Nona Lee ada masalah lagi. Masalah apa? Fuyun pegang gelang Nona Lee. Bilang Nona Lee mengambilnya, tapi tidak bertanggung jawab. Dia bilang mau menikahinya. Sekarang buat masalah di keluarga Lee. Sorry, Mati. Kenapa Zining belum keluar? Jangan-jangan, setelah dia diakui kembali oleh keluarga Lee, dia sudah jijik padaku yang cacat ini? Tapi, meskipun dia tidak menginginkanku lagi, tolong biarkan dia keluar. Ambil kembali gelang ini. Nona benar-benar tidak ada. Bagaimana kalau aku mencarinya lagi? Presiden Direktur, apa kita harus naik dan membawa Fuyun pergi? Jangan terburu-buru. Meskipun Fuyun konyol, dia tumbuh besar di keluarga Fu. Tidak mungkin dia bodoh. Dia pasti punya rencana lain. Fuyun, kau bicara omong kosong. Merusak nama baik putriku. Aku bisa menuntutmu. Saya dan Li Zining beberapa waktu lalu berkencan di tempat lelah. Dia sendiri yang memberikan gelang ini padaku. Awalnya saya kira itu adalah isyarat agar saya menikahinya. Makanya, saya datang membawa mahar dengan penuh harap. Gelang? Li Zining, kau sudah keluar. Kau lebih baik melihat baik-baik gelang di tanganmu itu. Kenapa? Terakhir kali kakimu patah, kau tidak belajar? Apa perlu? Aku menendang kakimu itu 2 kali lagi. Li Zining, kau memang membenciku karena aku cacat. Aku tidak membencimu karena cacat. Aku membencimu. Lihat baik-baik. Ini baru gelang yang Mama berikan padaku. Yang di tanganmu itu palsu. Sama seperti kau sengaja meniru gaya berpakaian Fuji. Seluruh dirimu adalah barang palsu murahan. Tidak kusangka Li Zining masih punya trik. Hanya saja, gelang ini, bagaimana bisa sampai ke tangan Fuyun? Apakah Li Meng yang memberikannya? Bagaimana bisa mereka berdua berkencan? Li Zining! Cepat dia! Tuan Fuji, putriku, ini terlalu kumajakan. Dia baru saja kembali dari desa, tidak tahu sopan santun. Ayah tidak boleh memarahiku hanya karena ayah lebih menyukai putri haram kakak. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Apa salahku? Dasar anak tidak tahu diri. Apa yang kau katakan? Kakakmu itu korupsi dari panti asuhan. Semua orang tahu itu. Lagi pula, yang dibicarakan sekarang adalah pernikahanmu dengan Tuan Fuji. Jangan libatkan kakakmu. Benarkah? Kalau begitu, karena ayah sangat menyukai Tuan Fuji, maka pernikahan yang baik ini biar saja diberikan kepada kakak. Mana bisa begitu? Aku tahu. Ayah pasti tidak menyukai Tuan Fuji karena dia cacat, jadi ayah tidak rela membiarkan kakak menikah dengannya. Kalau begitu, ayah, bagaimana bisa tega menikahkanku dengannya? Benar kan, Mama? Aku kembali kali ini untuk di pesta ulang tahun nenek, mendapatkan posisi pemimpin keluarga Fu. Keluarga Li ini masih punya kekuatan, bisa kugunakan sementara. Sampai sekarang, Fuji sudah lama tidak muncul. Pasti, Li Zining di hatinya tidak begitu penting. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini, menikahi Li Meng. Tidak akan rugi juga. Nona kedua keluarga Li begitu cantik. Kalau begitu, Nona sulung keluarga Li tidak akan terlalu buruk. Tuan Li, keluarga Fu belum secara resmi mengadakan konferensi pers untuk mencoretku. Secara nama, aku masih keturunan langsung keluarga Fu. Benar. Tuan Fu, apa yang Anda katakan? Tuan Fu, jika Anda menyukai Li Meng kami, itu adalah keberuntungannya. Tuan Fu, silakan.
Fuyun ini benar-benar tak terduga. Datang sendiri dan membuat keributan seperti ini, memaksa ayah bajingan itu menjual putrinya dengan uang. Apa ini untuk menarik perhatian seseorang? Di buku, dia bisa mengalahkan Fuji. Harus hati-hati. Presiden, sepertinya di sini kau tidak perlu ikut campur. Nonali sendirian sudah bisa menyelesaikannya. Dia memang cerdas. Kau atur saja. Berikan Li Meng dan Fu Yun pelajaran. Dan gelang itu. Hancurkan saja. Baik. Saya memuji Nonali, tapi Presiden malah bangga. Mama, Li Meng kali ini bisa dibilang menggali kuburannya sendiri. Masalah Li Meng sudah beres. Selanjutnya adalah kakak-kakakku. Entah siapa yang akan ayah brengsek itu celakai selanjutnya di antara kakak-kakakku yang malang itu. Sudah, Zining. Jangan dipikirkan lagi. Besok ada pesta ulang tahun Nenek Fu. Kau bersiap-siaplah. Mama akan menemanimu. Pesta ulang tahun? Betul. Sudah dekat. Pesta ulang tahun Nenek Fu. Di pesta itu, keluarga Fu akan kacau. Fuji akan celaka dan koma. Fuyun akan naik jabatan. Dunia bisnis akan dirombak besar-besaran. Semua yang pernah bekerja sama dengan Fuji akan dipaksa bangkrut dan dilikuidasi oleh Fuyun. Keluarga Lin adalah salah satu yang dipaksa bangkrut. Akhirnya, mereka bangkrut dan dilikuidasi. Kakekku sampai sakit hati dan menjadi vegetatif. Vegetatif? Tidak bisa. Kali ini, Fuyun tidak boleh berhasil. Aku harus menyelamatkan keluarga Lin. Zining. Ini kediaman Fu. Masalah ini, aku tidak bisa melibatkan ketiga kakakku. Fuji justru yang paling cocok. Kali ini dia tidak terluka, hanya koma. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri, kan? Bagaimana aku bisa masuk? Aku tahu, memanjat tembok. Presiden Direktur, Nonali Zining sedang bersiap memanjat tembok dari pintu belakang. Apa yang dia lakukan di sini? Saya juga tidak yakin. Haruskah saya menyuruhnya masuk sekarang? Tidak perlu. Buka pintu belakang. Berikan libur sehari kepada para pelayan. Jangan ganggu saya jika tidak ada yang penting. Presiden Direktur ingin menghabiskan waktu berdua dengan Nonali. Katanya kediaman Fu, tapi sistem keamanannya buruk sekali. Aneh. Apa di kediaman Fu ini? Tidak ada seorang pun. Wow. Ya ampun, awalnya kukira dekorasi keluarga Li sudah cukup menyilaukan mata. Tak disangka, kediaman Fu ini lebih berlebihan. Dunia orang kaya memang tak kumengerti. Aku benar-benar kaget. Mungkinkah Fuji ada di atas? Aneh sekali. Di villa sebesar ini, kenapa tidak ada seorang pun? Kamu gila ya? Jalan kok tanpa suara? Apa kamu tidak tahu? Menakuti orang itu bisa membuat orang mati ketakutan. Gawat. Ketahuan Fuji begini. Apa aku tidak akan dianggap pencuri masuk rumah? Lalu kakiku dipatahkan dan aku dibuang. Kakiku. Apa aku tidak akan bisa menyelamatkannya? Tapi, ngomong-ngomong, pria ini tubuhnya sangat bagus kan? Otot perut itu, otot dada itu, benar-benar hormon berjalan. Lepaskan aku. Nonali menghabiskan banyak usaha. Datang ke rumahku hanya untuk menjatuhkan diri ke pelukanku. Siapa yang menjatuhkan diri ke pelukanku? Kamu, pagi-pagi begini, kenapa kamu mandi dan masih memakai pakaian yang gitu terbuka? Tidak tahu malu. Kalau begitu, aku ingin bertanya. Nonali yang tahu malu ini,
Diam-diam menyelinap ke rumahku hanya untuk melihatku mandi. Hanya untuk melihatku mandi. Mengintip, aku melihat terang-terangan. Tahu, tubuh sebagus ini, rugi kalau tidak dilihat. Otot dada ini, otot perut ini. Aku tidak hanya melihat, aku juga tidur denganmu dalam mimpiku. Mana mungkin. Aku datang, tentu saja ada urusan penting. Aku sudah berkeliling rumahmu, tapi tidak melihat satupun pelayan. Secara tidak sengaja, aku masuk ke kamar ini. Siapa sangka, kau mandi sepagi ini. Bukankah kau mencariku? Tuan Fuji, ya kedatanganku kali ini adalah untuk membahas kerjasama. Mengapa kau berpikir akan ada kesempatan untuk bekerja sama denganku? Tidak bisa bicara begitu. Bisa bekerja sama atau tidak, tergantung pada informasiku. Apakah itu berharga atau tidak? Aku beri kau kesempatan. Katakanlah. Jika informasiku bisa menyelamatkanmu, maka di masa depan, aku dan Mama, juga kakakku, jika ada masalah apapun, aku harap Tuan Fuji bisa membantu. Informasi apa? Di pesta ulang tahun Nenek Fu kali ini, hati-hati dengan orang-orang di rumah. Terutama mereka yang biasanya terlihat tidak berbahaya dan wanita-wanita yang sangat cantik. Jika tidak, nyawamu hanya akan tersisa setengah. Kurasa kau benar. Apa yang kau lihat? Kau lihat apa? Seharusnya aku juga cukup cantik. Fuji bahkan tidak memiliki pikiran apapun padaku. Jangan-jangan dia benar-benar suka pria. Sayang sekali, penampilan ini tadi sangka hanya bagus dilihat, tapi tidak berguna. Fuji, andai tahu, aku tidak akan mencarimu. Mama dan kakak, aku juga bisa menyelamatkan mereka dengan cara lain. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Biarkan kau di pesta ulang tahun hampir mati karena dijebak. Sebentar lagi aku akan minta Gao Yuan mengantarmu pulang. Terima kasih Tuan Fuji, tapi aku bisa jalan pulang sendiri. Dan juga, Presiden, hati-hati di rumah. Presiden, Nona Li sudah pergi lewat pintu belakang. Selidiki Fuyun. Siapa saja yang dia temui belakangan ini? Mengerti. Jam segini, Mama pasti sudah tidur. Nona, Nyonya sudah lama menunggu di ruang tamu. Menunggumu. Gawat. Ibuku pasti tahu aku pergi ke kediaman Fu. Mama, Kau baru pulang? Dari mana saja? aku tidak bisa bilang ke Mama aku pergi ke kediaman Fu mencari Fuji untuk memperingatkannya dari keluarga Fu. Dengan alasan menyelamatkan hidupnya, meminta Fuji membantu keluarga Lin. Fuji terkenal. Kalau Mama tahu aku pergi menemuinya, pasti Mama makin khawatir. Ternyata, Zining menyelamatkan Tuan Sembilan Fu untuk mengubah nasib keluarga Lin. Baiklah. Lain kali keluar, hati-hati. Jangan pulang larut malam. Baik, Ma. Terima kasih, Mama. Nyonya, Nona, Nyonya, Jiang sudah datang. Kurasa itu karena pernikahan Fuyun dan Limeng. Fuyun itu psikopat dan juga pincang. Dia pasti sudah menemui ayahku yang brengsek itu untuk membuat keributan. Selama dia tidak menyusahkan kita, biarkan saja dia melakukan apapun. Lin Jingyan. Jiang Qi, kau membuat keributan besar di rumah ini. Apa kau benar-benar mengira ini rumahmu? Lin Jingyan. Meng Meng juga putrimu. Bagaimana kau tega membiarkannya menikah dengan pria yang miskin? Tidak punya status dan pincang itu? Putriku, hanya Zining. Limeng itu dibawa oleh Li Zhen dari panti asuhan dulu. Kalau bukan karena Zining kami hilang, aku tidak akan mau mengadopsi anak perempuan.
Dia seharusnya bersyukur. Kalau tidak, sekarang dia mungkin masih menderita di suatu tempat. Tapi, Cukup. Aku tidak menyuruh orang mengusir Limeng dari rumah ini. Itu sudah cukup baik hati. Mengenai pernikahan ini, itu juga salahnya sendiri. Lin Jingyan, putri kandungmu sudah kembali. Jadi kau menyiksa putri angkatmu? Kau benar-benar kejam. Fu Yun itu, meskipun lahir di keluarga Fu, tapi sekarang dia sudah cacat. Bagaimana kau tega mengizinkan Meng Meng menikahinya? Masalah ini, Li Zhen dan Fu Yun sudah sepakat. Lagi pula keluarga Fu memberikan mahar yang melimpah. Meskipun dia cacat, itu tidak akan memengaruhi kehidupan normalnya. Justru, meski begitu, aku tetap tidak setuju. Kakak ipar, soal pernikahan Meng Meng ini, kenapa kau begitu bersemangat? Jika orang tidak tahu, mereka akan mengira dia adalah putri kandungmu. Betul sekali. Meng Meng tumbuh di depanku. Kakakmu meninggal lebih dulu, aku juga tidak punya anak perempuan. Aku menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Apakah salah jika aku peduli padanya? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu tegang? Kakak sudah meninggal bertahun-tahun. Jika tiba-tiba muncul anak perempuan sebesar ini, aneh juga ya. Orang yang tidak tahu bahkan akan mengira kau diam-diam melahirkannya dengan orang lain. Adik ipar, apa maksud semua ini? Meskipun kakak iparku sudah tiada, aku tidak mungkin mengkhianatinya. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Mama, Li Meng adalah anak haram. Kenapa Mama tidak mengungkap mereka? Benar juga, kenapa Li Zhen belum memberitahu Jiang Qi bahwa aku sudah tahu tentang hubungan mereka? Sepertinya mereka juga tidak benar-benar sangat mencintai dan solid ya. Sekarang, bukan saatnya. Mengungkap mereka terlalu cepatannya akan membuat mereka datang secara terang-terangan di depanku untuk membuatku jijik. Seperti sekarang, bukankah sudah bagus melihat mereka seperti badut? Mama memang yang terbaik. Sudah. Waktu juga sudah larut. Cepat kembali dan istirahat. Siapa? Siapa? Nona Li sangat waspada. Jika Anda berteriak 2 kali lagi, sepertinya aku bakal ditangkap pengawal keluarga Li kalian dan dikira maling. Aku kira ada pengagum rahasia yang nekat masuk ke kamarku tengah malam. Ternyata kamu, Fuci. Kalau Nona Li bisa masuk ke rumahku buat mengintipku mandi, kenapa aku nggak boleh datang ke sini? Kamu datang ke sini. Ada urusan penting. Tentu saja, aku datang memang ada urusan. Baru setengah hari nggak ketemu. Kamu langsung cari aku. Sudah dapat info baru? Belakangan, Fu Yun manfaatkan acara lamaran buat menjemput temannya dari luar negeri. Namanya Shen Shu. Shanshu. Menurut alur di novel, cewek ini punya tangan super cepat. Dulu karena ketahuan curang di kasino, dia dikejar bos kasino sampai kabur ke luar negeri. Kalau ternyata dia orangnya, wajar saja upayanya meracuni berhasil. Fu Yun memang gak sayang uang sampai rela mencarinya kembali. Aku datang langsung buat dengar suara hatimu. Dan ternyata memang membuka banyak mata. Tapi yang gak Fu Yun sadari, Shanshu di atas kertas memang mau kerjasama dengannya. Padahal sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah Fuci. Dia tidak ingin meracuni, melainkan ingin memanfaatkan ini untuk mendekati Fuci. Mendapatkan Fuci. Benar saja, wajah tampan memang pembawa bencana. Shanshu ini terhadap Fuci benar-benar jatuh cinta setengah mati. Fuci ini juga aneh. Jelas-jelas tidak suka wanita. Kenapa harus mengganggu orang lain? Aku sama sekali tidak mengganggu wanita manapun. Lagi pula, siapa yang memberitahu Li Zining bahwa aku suka pria? Ada apa Tuan Jiuye? Tidak ada apa-apa. Di buku dikatakan, Shanshu akhirnya karena tidak mendapatkan cinta Fuci, dia langsung berubah jahat, memilih untuk benar-benar bekerja sama dengan Fu Yun, meracuni Fuci. Itulah yang menyebabkan Fuci mati tragis pada akhirnya. Jika tidak bisa, biarkan Fuci mengorbankan sedikit pesonanya. Bagaimanapun, martabat dan nyawa, tentunya nyawa lebih penting. Yang lainnya hanyalah nomor 2. Apa katamu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Tuan Jiuye, sudah larut malam, menerobos masuk kamarku.
Orang yang tidak tahu akan mengira kamu datang untuk hal penting. Aku hanya penasaran. Nona Lee sangat peduli dengan keselamatanku. Jangan-jangan kamu mencintaiku? Apa? Aku mencintaimu? Kamu benar-benar narsis. Meskipun kamu punya segalanya, aku juga tidak kalah, kan? Tuan Jiu, dia adalah legenda bisnis. Tampan, tegas, kaya raya. Jadi, jika aku mencintaimu, itu tidak aneh, kan? Lagi pula, putri-putri di kalangan kita ini, siapa yang tidak ingin menikahimu? Bagaimana denganmu? Aku? Apa aku? Tidak apa-apa. Jika masalah ini benar-benar serius, maka anggap aku berutang budi padamu. Tapi, masalah ini, jangan ikut campur. Ini Nenek Fu. Dulu, saat keluarga Fu kacau, dia selalu teguh berdiri di samping Fuji hingga dalam krisis kali ini. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat cucu kesayangannya tewas, dirinya pun tak bisa selamat. Suara apa itu? Fuji akan tewas? Aku juga akan celaka. Padahal, aku sudah memberitahu Fuji sebelumnya, selama bisa mencegah krisis ini terjadi, Nenek Fu pasti akan selamat. Anak ini, urusan internal keluarga Fu juga berani ikut campur. Zining duduk manis saja. Jangan asal melihat ke sana kemari. Ya, Mama. Suara tadi berasal dari dia. Ini gadis yang baru dibawa pulang keluarga Lisi, gadis kecil itu. Ternyata aku bisa mendengar isi pikirannya. Benarkah semua yang dia katakan? Tuan Muda Fu, Yun membawa seorang wanita pulang. Datang, dia sudah datang. Pertunjukan utamanya sudah dimulai. Nenek, ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Semoga Nenek selalu bahagia, sehat, dan panjang umur. Salam, Nenek. Nama saya Shen Shu. Saya teman dari Fuyun. Jadi ini, Shanshu. Dia memang cantik sekali. Benar juga, jangan menilai dari luar. Di buku itu tertulis, dia memanfaatkan saat Fuji lengah, lalu mencampuri obat ke minumannya. Apa? Dicampuri obat? Fuyun biasanya selalu bersikap seenaknya dan terkesan cuek. Tapi hari ini, dia malah berpakaian rapi. Jangan-jangan, dia sudah siap merebut posisi pemimpin keluarga Fu? Merebut kekuasaan. Meracuni. Jebakan wanita. Bagus. Bagus sekali. 10 tahun lalu, kalau bukan karena Aci yang menghargai saya, cacatnya Fuyu nenggah cuma di kaki doang. Shanshu, beliau adalah kepala keluarga Fu saat ini. Sekaligus kakak ke-9 saya, Fuji. Halo, Fuji. Lihat deh, Shanshu kelihatan sombong banget. Pasti ada sesuatu di minuman ini. Bukankah Fuji membanggakan kecerdasannya? Aku sudah memperingatkannya sebelumnya. Bagaimana bisa dia bahkan tidak menyadari trik kecil ini? Atau jangan-jangan dia sudah mempersiapkannya? Nenek, aku merasa kurang sehat. Aku akan naik ke atas untuk beristirahat sebentar. Nenek, aku juga pamit dulu. Mama, aku ada urusan sebentar. Baiklah, hati-hati ya. Fuji. 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 Tuan 9. Fuji, kau sudah terkena obat biusku. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kau akan pingsan. Kau sudah menjadi milikku sepenuhnya. Kau tidak akan bisa kabur.
Puci tidak akan berpikir aku sengaja, kan? Tapi, dia lumayan enak dicium. Sayang sekali, dia suka pria. Bukankah dia suka pria? Kamar tidur aman. Kau tetap di sini. Tunggu aku. Jangan keluar. Nenek, tanda tangani surat pengalihan saham itu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah melihat lagi cucu kesayanganmu. Apa maksudmu, Fuji? Apa yang kau lakukan pada Fuji? Fuji sudah dibius total oleh Shenshu. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dulu dia membuat kakiku lumpuh. Sekarang, aku akan membuatnya membayar. Kau anak durhaka. Seharusnya aku tidak berhati lembut membiarkan Fuji melepaskanmu. Ini kesalahanku. Kesalahanku. Banyak omong kosong. Cepat tanda tangani. Nenek, Kau mengkhianatiku. Tidak. Bagaimana kau bisa bangun secepat ini? aku sudah tahu rencanamu. Jadi aku minum penawarnya lebih dulu. Adapun obat bius kalian, bagiku, tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Nenek, kali ini. Kali ini, penangananmu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Bagaimanapun caramu menanganinya, aku akan mendukungmu. Ini adalah balasan yang pantas mereka dapatkan. Fuyun terlibat dalam kejahatan komersial ilegal. Aku telah menyerahkan semua bukti kepada polisi. Sedangkan Shen Shu terlibat perjudian dan kejahatan ilegal lainnya, dia juga akan dibawa oleh polisi. Fuji, tunggu saja pembalasanku. Ma, adik, kalian akhirnya kembali. Kakak menerima pesan dari Bayao lalu pergi. Sampai sekarang belum kembali. Ma, aku akan pergi mencari kakak dulu. Mama istirahat saja. Cepat ikuti adikmu, pastikan dia aman. Baik, tunggu aku. Dalam buku itu, kakak menyelamatkan Bayao di tempat ini untuk membawanya keluar. Dia dipukuli banyak orang, lalu harus mengemudi mati-matian untuk mengantarnya pulang. Saat Bayao turun dari mobil, dia melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah Bayao. Kakak mendorong Bayao, menyebabkan kakinya patah. Bos! Gawah! Nona Li Zining sendirian, mereka pergi menyelamatkan Lian. Apa? Menurut kalian, apakah tuan muda keluarga Li ini akan datang menyelamatkannya? Siapa tahu, Nona Bai disampai pingsan ketakutan. Orang di balik ini benar-benar tega membiarkan wanita secantik bunga menderita, ya? Kalian mencari saya? Esti, jangan bicara. Sepertinya tuan muda Li memang sangat menyukai Nona Bai ya. Jangan banyak omong kosong. Cepat lepaskan dia. Kami bisa melepaskannya sesuai pesan yang kami kirim sebelumnya. Transfer 50 juta kepada kami, lalu serahkan surat pengalihan saham ini. Tanda tangani saja. Nona Bai ini akan jadi milikmu. Tidak menyangka, kakak tertua yang bucin ini benar-benar datang. Tenang saja, kakak tertua tidak akan demi seorang wanita yang mengkhianatinya tertipu begitu saja. Uang itu tidak akan kuberikan pada kalian. Surat pengalihan saham juga tidak akan kutandatangani. Nyawa Nona Bai? Apa kau tidak peduli? Nyawanya tentu saja diurus oleh polisi. Aku hari ini hanyalah membantu polisi menangkap para penjahat. Seorang warga yang peduli saja. Polisi, jangan bergelah. Kakak tertua memang tidak mengecewakanku. Kakak kedua, ayo cepat turun bantu. Hei, Cepat pergi! Cepat pergi! Fuji, kenapa kau datang? Lian berpura-pura masuk ke dalam perangkap mereka. Kenapa kau sendiri datang ke sini? Bukankah ini hanya menambah masalah? Aku terlalu cemas.
Fuji? Fuji, kamu terluka? Li Zining, habislah kamu. Fuji, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Fuji, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Bukankah kamu bilang akan bertanggung jawab padaku? Aku sudah menerimanya. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kapan kamu bangun? Saat kamu tertidur, Kamu masih bisa tertawa? Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? kamu khawatir padaku? Bagaimanapun, kamu terluka karena menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir padamu? Hanya karena aku menyelamatkanmu. Presiden Direktur, kami sudah mendapat kabar. Fuyun dan Shen sudah divonis. Sepertinya mereka tidak akan bisa keluar lagi seumur hidup. Selain itu, Bayao dicurigai merekayasa dan merencanakan penculikan. Dia sudah ditangkap. Li Zining, aku ingin makan buah. Dia sengaja, kan? Membuatku melayani orang. Fuji, kamu menatapku seperti itu? Jangan-jangan kamu menyukaiku? Menurutmu, jika aku benar-benar menyukaimu, apa yang akan kamu pikirkan? Fuji, tidak. Benar-benar menyukaiku kan? Tapi setelah aku menyelesaikan tugas, aku harus kembali. Menyelesaikan tugas, kembali, Li Zining, siapapun dirimu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pergi. Li Zining, jangan lupa, kamu mengambil keuntungan dariku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Bagaimana ini? Fuji benar-benar tampan sekali. Jika aku harus kembali begitu saja, aku memang agak tidak rela. Makanlah sendiri, makanlah sendiri. Aku pergi dulu. Li Zining, aku pasti akan memilikimu. Li Zhen, sebaiknya kau tanda tangan. Kau mau ribut soal cerai lagi? Mama dan ayah bajingan itu sedang ribut soal cerai. Cerai? Tidak mungkin. Li Zhen, hari ini kau harus cerai, mau tidak mau. Kalau tidak, aku akan membongkar semua urusanmu dengan Jiang Qi ke media. Lin Jingyan, jangan kurang ajar. Cepat lepaskan Jiang Qi. Kalau tidak, kita berdua tidak akan tenang. Kalau bukan karena perbuatanmu yang tidak senonoh dengan ipar jandamu itu, dan kau tidak tahu malu menolak cerai, semana mungkin aku memaksamu? Ayah. Sekarang aku ini, istri yang diakui oleh Tuan Fujiu dari keluarga Fu. Ayah harus cerai dengan mama. Kalau tidak, aku akan minta keluarga Fu turun tangan. Membuat semua orang di dunia bisnis menghentikan kerja sama dengan ayah. Nanti kita lihat saja. Apakah perusahaan ayah akan bangkrut atau tidak? Kurang ajar. Jangan banyak omong. Cepat tanda tangan. Tanda tangani surat cerai ini. Lalu kau, Jiang Qi, dan Li Meng hanya dari sini tanpa membawa apa-apa. Lin Jingyan, jangan keterlaluan. Perusahaan keluarga Li, aku yang mendirikannya sendiri. Memberikannya padamu? Tidak mungkin. Tanpa bantuan keluargaku, mana mungkin kau bisa mendirikan perusahaan? Jika kau membuatku marah, tanpa keluarga Fu turun tangan pun, keluarga Lin kami bisa dengan mudahnya menghancurkanmu. Jangan bertindak terlalu jauh. Jangan lupa, bagaimanapun juga, aku adalah ayah dari kedua anak laki-lakiku. Kau lebih baik khawatirkan anak harammu di luar sana. Kudengar, dia punya banyak utang rentenir, menunggumu untuk membereskannya. Dan putri kesayanganmu itu, sekarang mungkin tidak ada yang berani menikahinya lagi, kan? Aku tahu. Semua ini adalah jebakanmu, bukan? Lin Jingyan. Dasar wanita jahat. Jangan sentuh mama. Dan kau juga. Ayah.
Bawa Jiangqi dan segera enyah dari sini. Kalau tidak, aku akan membuat semua perbuatan kalian terungkap di media. Kau akan menyesal. Mama, jangan marah pada mereka. Nanti Mama sakit, itu tidak sepadan. Mama baik-baik saja. Nyonya, Li Meng menangis dan tidak mau pergi. Dia bersikeras ingin bertemu Anda. Mbah, aku ini putri yang Mama besarkan sendiri. Apa Mama benar-benar tidak menginginkanku lagi? Jangan panggil aku Mama. Mamamu adalah Jiangqi. Bukankah kau sudah tahu sejak dulu? Bagaimana putriku bisa hilang saat itu? Bukankah kau juga tahu semuanya dengan jelas? Selama ini kau makan dan memakai milikku. Aku memberimu tempat tinggal. Mendidikmu menjadi wanita bangsawan yang sempurna. Tapi kau merencanakan dan menjebak putri kandungku. Kamu sama saja dengan ayah ibumu. Kalian memang jahat sejak lahir. Kak Mama, aku mohon padamu, maafkan aku dan adik, oke? Aku sungguh tidak ingin meninggalkan keluarga Li. Jika kamu menyuruhku pergi bersama ayah, dan dia pasti akan menjualku kepada orang lain demi uang. Mama, aku mohon padamu, Mama. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau kamu bersikap baik dan tidak membuat masalah, kamu masih bisa dengan tenang menjadi nona muda. Aku sudah cukup berbaik hati padamu. Usir dia dari sini. Mama. Dua hari ini, kamu terus menjaga Tuan Fuji. Matamu sampai memerah karena kurang tidur. Cepat pulang dan istirahat yang baik. Kakak, bagaimana dengan Bai Yao? Keluarga Bai menyalahkan Bai Yao sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan Li Shun? Juga atas nama Bai Yao, sandiwara penculikan yang diatur sendiri. Bai Yao menghadapi hukuman penjara. Dia langsung gila. Saat dia lari keluar, dia tertabrak mobil dan meninggal. Meninggal? Ini juga bisa dibilang karma. Di kehidupan sebelumnya dalam buku, kakak tertabrak mobil karena dia. Kali ini dia menanggung akibat perbuatannya sendiri. Oh ya, sekarang semua orang di luar bilang kamu dan Fuji akan menikah. Siapa yang bilang? Aku tidak menikah dengannya. Barusan, seserahan dari keluarga Fu sudah datang. Fuji, kau tunggu saja. Fuji, kapan aku setuju untuk menikah denganmu? Kau bahkan mengirim seserahan ke rumah kami. Sekarang, semua orang sudah tahu aku akan menikah denganmu. Kenapa? Aku membuatmu malu? Zining, aku pasti akan mendapatkanmu. Meskipun tidak menikah sekarang, kita akan menikah nanti. Lagi pula, aku bahkan terluka karenamu. Utang nyawa, seharusnya kau menikahiku kan? Dasar tak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Tapi, ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Ada apa? Anak haram ayah bajinganku, Li Shun itu, bukankah dia kabur? Keberadaannya akan selalu menjadi ancaman keamanan. Bisakah kau membantuku menemukannya? Kau adalah calon istriku. Apapun yang istriku minta, aku akan melakukannya. Aku akan menuruti semua perintahmu. Bukankah Fuji dikenal dingin dan tidak tertarik pada wanita? Melihatnya seperti ini, mana ada lagi sikap dinginnya? Presiden Direktur. Ada apa? Ternyata Fuji hanya tidak dingin padaku. Ini adalah obat perangsang kuat yang kudapatkan dari pasar gelap. Aku sudah mencari tahu. Fuji baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Sekarang dia sedang membahas pekerjaan di bar. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Li Zining, semuanya karena kamu. Aku jadi sengsara begini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja menikahi Fuji. Kamu juga harus merasakan dikhianati dan dibuang. Tunggu 10 menit lagi, obatnya akan bekerja. Kamu akan jadi milikku. Mulai sekarang, aku adalah nyonya muda keluarga Fu. Sedangkan si Jalang Li Zining itu akan selalu kuinjak-injak di bawah kakiku. Li Zining,
Hari ini adalah hari pertama. Aku pulih. Kamu tidak datang menjengukku. Tuan Fujui, ini adalah afrodisiak yang kuat. Kamu tidak akan bisa melawannya. Jadi jangan pikirkan untuk melakukan perlawanan sia-sia lagi. Li Mei, kamu berani meracuniku. Entah apakah Ning Ning bisa datang tepat waktu. Kenapa kamu tidak menikahiku saja? Aku 100 kali lebih baik daripada Li Zining itu. Ning Ning. Fuji! Sialah, tunggu saja. Aku akan segera menyelamatkanmu. Fuji, kamu di mana sebenarnya? Mau lari kemana? Pergi. Menyerah saja, Fuji. Kamu sudah kena obat. Seluruh tubuhmu tak bertenaga. Tidak mungkin bisa kabur. Menyerah saja. Hanya kalian tidak pantas. Tidak kusangka bertemu Li Shun di sini. Ning Ning, kalau kalian tidak datang, suamimu, kesucianku akan hilang. Sudah banyak penderitaan yang dialami. Tidak boleh gagal di akhir. Li Shun, kalau kau berani menyentuh Fuji lagi, aku akan membunuhmu. Kau? Polisi. Berhenti. Fuji, aku datang menyelamatkanmu. Fuji, bagaimana keadaanmu? Benar-benar tidak perlu memanggil dokter? Otot perut ini, otot dada ini, kaki panjang itu. Aku rela jadi penawarnya. Ini ciuman pertama. Zini, Aku belum terbiasa. Aku latihan sama kamu. suatu kehormatan. Tidak hari ini. Hari ini aku ada urusan. Li Shun ditangkap. Ayah pasti sangat cemas. Dia pasti pulang dan cari masalah. Aku harus pulang. Membela kakak dan mama. Apa kamu dengar? Li Shun ditangkap. Li Meng membius Fuji. Dia juga ditangkap. Dengar. Dan Zining kemarin tidak pulang semalam. Menurutmu Fuji, diberi obat apa? Li Meng memberi Fuji obat perangsang. Zining menghabiskan malam dengan Fuji. Fuji sialan itu. Dia memanfaatkan adikku. Ada apa dengan kalian? Kalian berdua, siapkan seserahan Zining, meskipun keluarga kita tidak setingkat keluarga Fu. Kita tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan kita. Dan mengatakan Zining keluarga kita. Tidak ada dukungan. Baik, Mama. Mobil dan properti saya itu sudah saya alihkan atas nama adik. Dan juga sahamnya. Sudah semua untuk adik. Lin Jingyan, wanita sepertimu, kau berani memenjarakan Li Meng dan Li Shun, memasukkan mereka ke penjara. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Apa aku yang menyuruh mereka memberi obat pada Fuji? Apa aku yang menyuruh mereka mengepung Fuji?
Li Zhen, aku sudah bercerai darimu. Sekarang, bawa wanita ini dan keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian atas tuduhan masuk tanpa izin. Kak Zhen, kita tidak bisa pergi. Anak-anak masih di penjara. Lin Jingyan, di mana Li Zining? Asal dia bicara, Fuji pasti akan setuju. Ayah, kami tidak mengatakan apa-apa kepadamu. Itu demi harga dirimu. Selama bertahun-tahun ini, kau menyalahgunakan jabatanmu. Berapa banyak uang yang kau berikan pada Li Shun? Malah membantu anak haram itu mencelakai putri kandungmu sendiri. Apa kau masih manusia? Betul. Kau masih ingin kami melepaskan dalam kejahatan ini? Tidak mungkin. Kalian berdua brengsek. Di mata kalian hanya ada ibu kalian, benar. Tidak ada aku. Kalian berdua adalah putra satu-satunya dia. Benar. Kak Zhen, jangan sedih. Mereka tidak menyayangimu, tapi Shuner menyayangimu. Shuner juga anakmu. Kau harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Benarkah? Li Shun benar-benar anaknya? Benarkah? Li Shun benar-benar anakmu? Wanita ini menggunakan uang yang kau berikan padanya untuk mencari pria lain di luar. Dan putra kesayanganmu, Li Shun, sama sekali bukan anak kandungmu. Ini semua tidak benar. Dasar wanita jalang. Kamu menipuku. Dalam buku itu, Li Zhen selingkuh, melukai mama dan kakak. Di kehidupan ini, Li Zhen selingkuh, dan akhirnya menanggung akibatnya sendiri. Kehilangan segalanya. Ini seperti karma. Selamat kepada Anda. Berhasil mengubah nasib semua orang. Anda sekarang bisa kembali ke dunia nyata. Apakah saya benar-benar harus pergi? Tapi saya tidak rela. Tidak rela meninggalkan mama dan kakak-kakak, juga tidak rela meninggalkan Fuji. Apakah saya benar-benar tidak bisa tinggal? Jika Anda ingin tinggal di dunia buku, itu juga bisa. Namun jika begitu, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk kembali ke dunia nyata. Anda harus selamanya hidup di dunia buku ini. Baik, saya bersedia. Saya ingin tinggal. Saya ingin selalu berada di sisi mereka. Baiklah, semoga hidup Anda menyenangkan di masa depan. Sistem ini akan melepaskan Anda sepenuhnya. Fuji, ayo kita menikah. Baik,